Selamat siang semuanya. Kalau saya nggak akan banyak bicara tentang teknis ya. Untuk volumer tadi udah banyak dibahas oleh Dr. Matthews bagaimana volumer itu bekerja, memberikan dampak positif pada kulit, memberikan efek neokolagenesis dan bagaimana juga memberikan sedikit volume. Nah, kali ini saya mau sharing berdasarkan pengalaman saya dan juga teman-teman yang sudah pernah menggunakan volumer di Miracle Clinic Group. Kita sudah menggunakan sejak tahun lalu, hampir setahun tepatnya, about a year ago. Dan pertama kali when we introduce volumer to the patients itu tidak mudah sebenarnya ya. Telling you the truth, karena mungkin saat itu masih banyak misleading perception about volumer. Karena market di Indonesia tuh biasanya takut kalau kita adding volume gitu ya. Karena wajahnya udah lumayan cabi. Kalau kita lihat karakter kulit pasien Indonesia tuh biasanya dermisnya udah tebal, subcutaneous fatnya juga cukup tebal dan mereka menginginkan wajah yang lebih tirus. Nah, ketika kita memperkenalkan, rejection itu muncul dari pasien karena they don't want to have chubby face. And they are afraid volumer akan membuat wajahnya tambah cabi. Jadi menurut saya justru challenge terbesar kita adalah bagaimana kita memilih pasien yang tepat untuk kita kerjakan volumer. Jadi di sesi ini saya akan fokus pada volumer saja. Nanti teman-teman yang lain yang akan membahas ya, Dr. Weni dan teman-teman membahas bagaimana volumer bisa dikombin dengan ultraformer. Nah, tentu kita semua sepakat ya bahwa hasil dari sebuah treatment, terutama hasil perawatan volumer itu pasti nggak hanya tergantung dari satu faktor saja. Kita tahu kalau kita bermain energy based device di klinik, dan saya yakin juga teman-teman semua pasti menggunakan berbagai modalitas energy based device yang akan kita gunakan. Dan kita melihat bahwa keberhasilan treatment kita dalam memanfaatkan teknologi itu resultnya ditentukan oleh 3 faktor. There's no single factor yang membuat kita sukses menggunakan teknologi di klinik. Yang pertama pasti dokternya. Dan tadi pagi teman-teman sudah mendapatkan kesempatan, mendapatkan training dari Dr. Matthews bagaimana menggunakan teknologi volumer maupun ultraformer dengan tepat. Faktor yang kedua tentunya alat itu sendiri ya, karena device ini kan sangat penting sebagai perangkat yang akan kita mainkan gitu ya. Dan yang ketiga adalah faktor pasien. Kadang-kala kita bisa melihat bahwa dokternya sama, kompetensinya, alatnya juga sama, tetapi pada pasien yang berbeda, dia akan menghasilkan result yang berbeda juga. Nah, di sesi saya ini saya akan lebih fokus lagi, bagaimana sih kita sebagai dokter di klinik memilih nih, menyeleksi pasien yang mana yang karakternya akan cocok dengan teknologi volumer. Sehingga dia akan happy dengan result yang akan kita deliver. Tidak akan banyak saya mengupas tentang volumer teknologi, tadi udah dikupas habis oleh Dr. Matthews. Karena ini memang sebuah advanced teknologi yang core-nya adalah menggunakan monopolar radio frequency teknologi. Mendeliver energi yang dalam masuk ke dalam kulit, papillary dermis, reticular dermis, kemudian heat itu akan menyebabkan collagen contraction, makanya immediate result, dan in long term result dia akan membuat kolagen yang baru. Sudah banyak dijelaskan tadi sehingga kita memahami bahwa ada keterbatasan juga dari volumer ini yang kita harus tahu. Sehingga pada saat kita memilih pasien kita bisa memilih dengan tepat karakter pasien seperti ini yang cocok untuk volumer atau karakter pasien yang lain yang kita bisa combine. Volumer dengan modalitas yang lain seperti ultraformer ataupun juga menggunakan pilihan modalitas di klinik seperti injectable. Oke, nah sekarang pasien selection untuk volumer seperti apa? Kita semua yakin bahwa penggunaan volumer di klinik ini hasil akhirnya adalah membuat pasien kita happy. Benar ya, nggak mungkin dong dokter itu melakukan tindakan hasilnya pasien nggak happy. Pasti semua berharap pasien happy dan kemudian kembali lagi. Sehingga memilih kandidat yang tepat untuk volumer menjadi sesuatu yang esensial atau sesuatu yang penting. Karena dengan mengidentifikasi ketika kita melakukan konsultasi dengan pasien, di saat itulah kita mengidentifikasi pasien-pasien dengan karakter seperti ini, psikologi seperti ini yang cocok
kita kerjakan dengan menggunakan Volumer. Dan pada saat consultation itu kita membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk juga memahami apa yang menjadi expectation pasien. Tadi kita ngobrol di meja ya Dok Faye. Pasien Indonesia tuh demanding loh, ekspektasinya tinggi sekali. Kalau tadi before after dari Dr. Matius, pasien sudah happy dengan riset seperti itu, mungkin tidak bagi pasien-pasien kita di Indonesia. They have very high expectation yang kita perlu manage sebelum kita melakukan perawatan Volumer. Karena kadang-kadang pasien yang cocok untuk surgical prosedur, mereka berharap datang ke kita, ke klinik estetik, berharap bahwa non-surgical prosedur yang kita akan lakukan akan memberikan result yang sama yang diberikan oleh surgical procedure, dan itu sesuatu yang kita tahu tidak mungkin. Nah, inilah tugas kita sebagai dokter untuk memanage ekspektasi pasien. Sehingga pada akhirnya mereka happy dengan result yang kita bisa deliver. Sebenarnya siapa sih kandidat ideal untuk Volumer? Apakah hanya pada orang-orang tua yang sudah mulai muncul keriput, orang-orang yang sudah mulai sagging, kulitnya kendur atau mengalami volume loss? Sebenarnya ada kategori 2 kandidat yang cocok dengan perawatan Volumer. Kategori yang pertama adalah pasien yang mereka punya goal untuk rejuvenation. Jadi yang usianya rentang usianya 30 sampai 50 tahun, belum terlihat terlalu tua, mungkin juga tidak terlalu parah saggingnya, masih early, aging sign-nya muncul, hanya kerutnya halus. Mungkin tadi yang seperti Dr. Matius kasih tips ke kita ditarik gitu ya, enggak terlalu molor kulitnya gitu ya, masih cukup kenyal tapi sudah mulai kehilangan skin firmness-nya. Dan grup yang kedua adalah ini yang paling banyak kita jumpai di Indonesia, pasien-pasien yang goalnya adalah untuk rejuvenation. Di mana sagging sudah mulai terlihat tetapi masih mild to moderate, belum sampai ke severe aging. Dengan catatan bahwa mereka memiliki good dermal volume. Jadi tidak boleh juga dermisnya terlalu tipis. Nanti saya akan jelaskan kenapa kalau dermisnya tipis, dia tidak bisa memberikan respon yang cukup bagus ke Volumer karena bahan untuk kolagennya sedikit. Nah biasanya pada pasien dengan tipe dermal yang masih tipis atau dermal thinning, kita perlu combine dulu melakukan perawatan-perawatan yang tujuannya untuk skin priming, misalnya menggunakan skin booster, PN injection, setelah dia ready baru kemudian kita kerjakan Volumer. Atau juga pada pasien yang terlalu tebal, subcutaneous fat layer-nya itu juga kurang ideal. Jadi kita perlu siapkan dulu dengan ultraformer MPT untuk mengurangi dulu lapisan lemaknya. Jadi sebenarnya kalau kita disimpulkan, kandidat yang bagus untuk Volumer adalah orang-orang yang mengalami early aging dengan dermal thickness yang cukup baik dan juga subcutaneous fat layer yang tidak terlalu tebal. Kandidat yang nggak bagus yang mana nih? Nah, kalau kita melihat bahwa atau kita mengalami beberapa treatment pada pasien-pasien yang mereka tidak memberikan respon yang cukup baik dengan prosedur non-surgical lifting dan tightening, most likely mereka juga tidak akan memberikan respon yang baik dengan Volumer. Misalnya pada pasien-pasien dengan excessive sun damage skin, mungkin kalau di Indonesia lebih banyak pasien yang berada di Bali, ya. Kalau yang di Jawa biasanya takut matahari, tapi mereka terekspos lebih banyak matahari di Bali. Kemudian moderate to severe, jadi sebenarnya laxity-nya lebih parah, itu juga tidak akan terlalu banyak memberikan respon yang bagus. Kulit yang tipis tadi dermisnya sudah saya sebutkan, dan juga fat yang terlalu tebal. Beberapa pertanyaan yang harus kita anticipate yang mungkin ditanyakan oleh pasien ketika kita melakukan consultation. Ini beberapa pertanyaan yang muncul yang saya alami. Volumer itu ngapain sih di kulit saya? Apa bedanya dengan device yang lain seperti ultrasound based device, atau apa bedanya dengan laser tightening, apa bedanya dengan thread lifting, apa bedanya dengan collagen stimulator, atau mereka juga mention beberapa brand ya seperti apa bedanya dengan terapi dengan Oligio. Dan pertanyaan yang paling menjadi challenge kita tahun lalu ketika kita introduce Volumer di Miracle Clinic Group, yang paling challenging ini adalah apakah Volumer itu akan membuat wajah saya cabi.
Karena informasi yang beredar yang mereka baca mungkin di websitenya atau kemudian yang viral juga di sosial media bahwa Volnumer itu juga memberikan aiding volume. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Matthews. Nah ini yang kita harus luruskan dulu. Misleading perception bahwa yes, Volnumer memberikan volume tapi dia tidak act exactly like volumizing filler. Yang ketika diberikan betul-betul memberikan volume yang dramatically changing atau kalau disuntikan berulang kali dia akan membuat wajah kita terlihat overfill atau overflated. In both work in a different way. Jadi nggak sama. Aiding volume ya, pada kenyataannya ini yang harus kita klarifikasikan atau kita explain lebih detail kepada pasien kita bahwa Volnumer ataupun other devices yang lain yang menambahkan volume itu sebenarnya volume itu bertambah karena kemampuan kulit kita merespon treatment itu dengan membuat melalui proses new collagenesis. Jadi tidak dengan memberikan volume seperti ketika kita menyuntikkan volumizing filler. Dan yang dimaksud dengan volumetric increase yang dihasilkan oleh Volnumer ini adalah increasing skin thickness-nya karena kolagennya bertambah. Karena kita melakukan proses collagen banking. Nah ini yang harus dibuat clear dulu pada pasien kita sebelum kita mengerjakan Volnumer. Mohon maaf Dr. Lani untuk waktunya sudah habis. Dan Terima Volnumer kasih. ini memberikan efek tightening maupun lifting pada kulit pasien kita sebenarnya dengan minimal addition of filler. Dan kita tidak perlu takut bahwa dengan melakukan repeated treatment of Volnumer tidak akan membuat wajah kita menjadi overfill. Ini ringkasnya yang saya sharekan kepada teman-teman ada 5 step. Gampang sekali mengingatnya kalau kita ingin seleksi pasien yang mana yang cocok untuk Volnumer. Dan ini sebenarnya general tips ya untuk semua prosedur di estetik. Yang pertama adalah memahami dan memanage patient's expectation. Saya yakin ketika kita sudah terlatih sebagai dokter sudah mendapatkan pelatihan, sudah memilih alat yang tepat, hasil akhirnya sangat ditentukan oleh variasi dari pasien kita. Jadi memahami pasien, memanage expectation itu sangat penting karena kegagalannya nanti bukan karena kita yang tidak mampu mendeliver atau alatnya yang salah, tetapi karena ekspektasi pasien yang terlalu tinggi yang belum kita manage. Tips yang kedua adalah cek patient's medical history untuk kita tahu apakah dia memiliki kontraindikasi terhadap perawatan Volnumer yang akan kita kerjakan. Yang ketiga adalah mengedukasi pasien tentang Volnumer, termasuk tadi myth and fact-nya tentang Volnumer. Harus kita handle dulu, menceritakan bagaimana Volnumer bekerja dan kemudian pada akhir konsultasi kita harus mencapai suatu kesepakatan bahwa pasien sudah memiliki ekspektasi yang realistik. Dan yang terakhir adalah yang keempat, sebelum yang terakhir, grogi saya dikasih tahu waktunya habis. Don't be afraid to say no. Jadi tidak semua itu cocok memang mungkin untuk Volnumer. Tetapi kita juga bisa memberikan suatu alternatif advice. Mungkin ada device lain, ada teknologi lain yang perlu dikerjakan dulu. Misalnya dia cabi wajahnya, nggak cocok langsung Volnumer. Kita sarankan dulu untuk melakukan perawatan ultraformer MPT, baru setelah itu kita manage problem berikutnya dengan menggunakan Volnumer. Jadi tidak harus selalu kita mengikuti apa yang dimaui pasien, tapi kita harus bisa memanage pasien kita. Yang terakhir, jangan lupa mendokumentasikan semuanya, termasuk before and after foto. Karena itu penting sekali, pasien itu seringkali lupa wajahnya sebelum di treatment seperti apa gitu ya. Nah karena apa yang dihasilkan oleh Volnumer ini adalah suatu perubahan yang bukan dramatical change tapi very subtle. Dan dari waktu ke waktu akan bertambah baik karena yang namanya proses collagenesis itu takes time. Dan semakin lama akan semakin banyak diproduksi di dalam kulit kita kalau kita lakukan secara regular. Jadi before and after sangat penting pada prosedur-prosedur dengan karakter collagen banking seperti Volnumer ini. In summary, careful patient selection is very important karena ini akan memberikan suatu opportunity yang lebih besar dan lebih baik bagi kita sebagai dokter untuk membuat pasien kita happy. Karena at the end of the day dari apa yang kita kerjakan adalah
delivering happiness to the patient. Dan memahami motivasi mereka, ekspektasi mereka, what they need, what they are afraid of, itu kita bisa manage selama kita melakukan konsultasi and knowing when to say no. Kalau memang treatment ini mungkin belum tepat pada saat itu, atau kita ada alternatif yang lain untuk mempersiapkan pasien sebelum kita kerjakan volumer, dan making sure bahwa both patient and procedure are a good match. Sehingga dapat memberikan hasil yang membuat both sides happy, baik dokternya maupun pasiennya juga happy. Itu Bella. Thank you untuk atensi dari rekan-rekan semua, semoga sharing saya di sore hari ini dapat memberikan semangat pada teman-teman semua dan semakin membangun confident kita bahwa semua alat yang kita pilih ini pasti sudah melalui proses seleksi, semuanya bagus, dokter sudah terlatih, alat bagus, tinggal the last step adalah memilih pasien yang tepat. Thank you.